Ini Samsung Galaxy S26 Ultra dan saya akan menunjukkan cara menyesuaikan gestur di ponsel ini. Jadi, di bagian pertama saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan tampilan gestur, misalnya warna bar di bagian bawah ini, dan nanti saya juga akan menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan gestur lebih lanjut, misalnya menambahkan fungsi-fungsi baru. Jadi mari kita mulai dengan memastikan bahwa Anda sudah mengunduh aplikasi tertentu. Aplikasi itu bernama Goodlock dan tersedia di Google Play Store atau Galaxy Store. Aplikasi ini gratis. Selain itu, aplikasi ini 100% aman karena memang dirancang untuk tujuan tertentu. Jadi semuanya baik-baik saja, semuanya aman. Setelah Anda mengunduhnya, cukup buka aplikasinya dan sekarang Anda akan menemukan plugin-plugin tersebut. Dan apa? Tapi yang perlu Anda lakukan adalah mencari Navstar dan ketuk ikon unduh di sebelahnya agar tampilannya seperti itu. Cukup ketuk ikon unduh di sebelah Navstar, lalu ketuk aplikasinya. Karena kita sudah punya tombol-tombolnya, kita sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan opsi itu. Namun, saya rasa ada banyak opsi untuk menyesuaikan tombol-tombol juga, jadi sangat disarankan untuk memeriksanya. Tapi mari kita cukup ketuk pada gesture geser dan aktifkan dengan mengetuk tombol pengalih di bagian paling atas. Jadi sekarang semua opsi itu sudah aktif. Jadi kita bisa misalnya mengubah petunjuk transparan, yang berarti akan membuat bilah navigasi menjadi transparan, sehingga konten akan terlihat. Coba perhatikan bagaimana bagian ini akan mengubah posisinya. Seperti yang bisa Anda lihat sekarang posisinya lebih ke bawah, yang berarti kita hanya mengubah area bilah navigasi. Di sini Anda juga bisa mengizinkan gesture kembali di layar penuh, Anda bisa mengaktifkan pengaturan gesture tambahan, dan di sini akhirnya Anda bisa menyesuaikan tampilan gesturnya. Jadi misalnya jika kita mencoba kembali seperti ini, Anda bisa lihat di sini ada panah dengan latar belakangnya. Kita bisa melakukan perubahan pada pilihan warnanya. Jadi sebagai contohnya, saya akan mencoba mengatur bagian pada tanda panahnya ini. Saya ingin warnanya menjadi biru, dan kemudian saya ingin mengetuk tombol bertulisan selesai. Dan saya ingin bagian latar belakangnya. Saya tidak terlalu yakin, tapi mungkin bisa kita beri warna kuning. Jelas ini bukan kombinasi warna terbaik, tapi saya hanya ingin menunjukkan cara kerjanya. Dan seperti yang bisa Anda lihat sekarang, latar belakangnya kuning dan panahnya biru. Anda juga bisa mengubah icon gesture di sidebar. Jadi sekarang kita punya panah ini saja, tapi kita juga bisa memilih entahlah kucing, dan sekarang kita punya kucing. Di sini kita juga punya entahlah matahari, dan seperti yang bisa Anda lihat, kita punya matahari. Namun saya rasa warna yang sudah kita atur di sini tidak akan berlaku untuk semua icon. Tidak juga, hanya untuk ikon dasar saja. Di sini Anda juga bisa mengatur ulang warna dan icon gesture. Di sini kita juga punya pengaturan sensitivitas gesture kembali, dan ini adalah opsi biasa yang biasanya tersedia di pengaturan reguler. Tapi tentu saja kita juga bisa mengubahnya seperti yang bisa Anda lihat di sini. Sangat disarankan untuk melakukan ini, terutama setelah beberapa waktu menggunakan gesture tersebut. Ada bagaimana ingin sensitivitasnya lebih tinggi atau lebih rendah. Saya biasanya mengaturnya seperti itu saja pada pengaturan default. Di sini kita juga punya handle gesture, jadi kita bisa mengaktifkannya dengan mengetuk tombol pengalih. Dan sekali lagi kita bisa menyesuaikan tampilan garis ini. Jadi kita bisa memilih apakah warnanya putih, apakah garisnya sempit. Kita juga bisa mengubah tingkat transparansinya, jadi kita bisa membuatnya tampak cerah dan buram, atau kita juga bisa mengaturnya ke bagian yang transparan misalnya. Kita bisa mengubah warnanya, jadi biar saya pilih yang ini, lalu ketuk selesai. Dan seperti yang bisa kamu lihat, saya tidak yakin apakah kamu bisa melihatnya karena warna pink ini cukup pucat. Dan tingkat transparansinya cukup tinggi, jadi biar saya pilih sesuatu yang lebih mencolok dan saya ubah transparansinya. Dan seperti yang bisa kamu lihat sekarang, warnanya ungu. Jadi begitulah cara kerjanya. Kamu bisa menyesuaikannya di sini dan sekali lagi ketuk reset. Jadi saya sangat menyarankan untuk menyesuaikan navigation star agar bisa lebih personal. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke halaman utama di aplikasi ini. Dan saya ingin berbagi denganmu cara menambahkan gesture baru ke navigasi ini. Jadi sekarang kita perlu menggeser, bukan mulai tapi geser.
Dan di sini kita perlu mencari opsi One Hand Operation Plus. Biar saya tunjukkan padamu. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita punya gesture tambahan. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mengunduhnya lagi. Jadi biar saya lakukan dulu. Dan sudah selesai. Sekarang kita perlu mencari One Hand Operation. Ketuk saja, lalu ketuk scalar untuk menyalakannya. Di sini kamu akan mendapatkan informasi bahwa sekarang One Hand Operation akan langsung menggantikan gesture navigasi biasa. Baiklah, seperti yang bisa kamu lihat, pengaturan ini dibagi antara pegangan kiri dan pegangan kanan. Jadi misalnya saya akan fokus pada pegangan kiri. Mari kita cukup ketuk opsi ini. Dan seperti yang bisa kamu lihat di sini, ada 3 gerakan berbeda, 3 gesture berbeda yang bisa kita sesuaikan. Jadi gerakan lurus ke kanan yang merupakan opsi standar tampaknya adalah tombol kembali. Jadi saya tidak ingin mengubahnya. Tapi misalnya saya akan atur untuk gerakan diagonal ke atas. Mari kita ketuk saja. Saat ini itu adalah tombol reason. Tapi saya rasa saya ingin memilih tombol volume naik. Dan untuk diagonal ke bawah akan saya atur sebagai tombol volume turun. Jadi misalkan harus berbagi dengan Anda, saya akan cek apakah ini benar-benar berfungsi. Jadi gerakan diagonal ke atas seharusnya menaikkan volume suara. Dan seperti yang bisa Anda lihat itu berhasil. Kita juga bisa mengubahnya secara manual sekarang. Dan untuk diagonal ke bawah akan menurunkan volume, yang mana sangat bagus dan seperti yang Anda lihat ini berfungsi. Dan sekali lagi pada handle sebelah kanan, pada dasarnya cara kerjanya sama, hanya saja Anda perlu melakukan gerakan diagonal ke atas dan ke bawah dari sisi kanan perangkat Anda. Dan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan. Bisa saja tombol recent, tapi seperti yang Anda lihat, Anda juga punya opsi seperti track sebelumnya misalnya. Buka panel notifikasi, Anda bisa menutup aplikasi, Anda bisa mengatur tampilan privasi sehingga kita bisa membuka pengaturan, mengatur waktu layar mati, atau membalikan warna. Di sini Anda juga punya opsi lain seperti misalnya tombol navigasi mengambang, alat cepat, banyak hal yang bisa Anda atur sebagai gerakan diagonal ke atas atau ke bawah. Di sini Anda juga punya opsi tambahan seperti swipe panjang dan Anda bisa menyelaraskan handle. Di sini Anda juga bisa menambah handle sehingga Anda bisa menambah bagian lain dan opsi lainnya. Di sini kita juga punya pengaturan lanjutan, jadi Anda bisa mengatur pengecualian aplikasi di mana gesture tersebut tidak akan dikenali, yang juga sangat berguna. Di sini Anda bisa menyesuaikan gaya animasi. Jadi misalnya saat ini kita punya panah ini, namun kita juga bisa memilih yang ini dan yang ini. Jadi itu terserah Anda. Di sini Anda juga punya garis melengkung yang bentuknya seperti itu. Jadi Anda bisa mengubah warna isian, warna panah, dan warna garis tepi. Dan tentu saja Anda bisa mengembalikan pengaturan ke default jika Anda tidak suka perubahan yang Anda buat. Jadi tadi kita sudah bahas animasi, kita juga punya gesture S Pen. Jadi Anda bisa mengizinkan S Pen digunakan untuk gesture, Anda bisa menyesuaikan dengan keyboard, gesture kembali sistem, dan Anda bisa menyembunyikan handle, jadi Anda bisa mengunci layar, layar utama, dan sebagainya. Anda bisa mengelola, Tadi kita ada di pengaturan lanjutan, kita juga punya pengaturan gesture, jadi sekali lagi ada aksi cepat, sudut gesture, jadi seperti yang Anda lihat, Anda bahkan bisa menyesuaikan sudut di mana perangkat Anda akan merespons apa yang Anda lakukan. Dengan gesture yang benar-benar luar biasa, dan ini benar-benar canggih, jadi tentu saya hanya menunjukkan tutorial singkat. Dan saya hanya membahas opsi-opsi yang tersedia, tapi saya sangat menyarankan Anda untuk meluangkan waktu pada opsi-opsi tersebut dan benar-benar menyesuaikannya sesuai keinginan Anda. Di sini kita juga punya pengaturan jarak geser, jadi Anda bisa menentukan seberapa panjang swipe yang dibutuhkan agar bisa berfungsi. Di sini Anda juga bisa mengatur getaran apakah Anda ingin merasakannya atau tidak. Dan di sini Anda juga memiliki pengaturan lebar sentuhan. Jadi ini adalah area di mana perangkat Anda akan merespons gerakan Anda. Jadi Anda bisa mengaturnya menjadi kecil, besar sesuai ukurannya. Anda bisa membuatnya lebih pendek atau lebih panjang. Dan juga posisinya, jadi Anda bisa mengubahnya di seluruh layar. Anda juga bisa mengubah warna pegangan. Jadi seperti inilah cara kerjanya. Begitulah cara menggunakan operasi satu tangan dan cara mengatur gestur tambahan yang sangat bagus dan sangat saya rekomendasikan untuk dilakukan.
Tentu saja, jika Anda merasa ini terlalu rumit dan Anda sebenarnya tidak ingin menggunakannya, jangan khawatir. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengetuk tombol pengalih di bagian atas untuk mematikannya sepenuhnya. Dan sekarang saya benar-benar hanya bisa menggunakan gestur diagonal apapun, hanya opsi biasa yang tersedia sebelumnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri jempol ke atas.